warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat dan keluarga Kamapala, salam rimba, tebar manfaat. Ketemu lagi di Kamapala Channel, tapi video kali ini terkait dengan saya. Kebetulan saya juga gini-gini alumni Kamapala angkatan 5. Oh, angkatan 5 ya Bang. Dan kebetulan secara fakta ketua Kamapala angkatan 5 itu Billy. Halo Billy, sehat selalu ya Bill. Oke, perkenalkan nama saya Hanafi. Nah, kalau dipanggil itu sama teman-teman Kamapala itu Selengar. Gue juga bingung nih, kenapa dipanggil Selengar? Tuh Bang? Asal muasalnya gimana tuh? Nah, asal muasalnya itu ceritanya tuh katanya gue dalam pendidikan di Kamapala gue tuh strength, katanya gitu, strength. Bukan katanya sih Bang. Katanya gue strength. Gue ngalamin Bang. Iya. Jadi ya kita tahu sama-sama tahu ketika dalam mendidik ada kontak fisik dan kita sering keras di situ, tapi tujuannya sebetulnya baik gitu kan, baik untuk yang dididik gitu kan. Itu kenangan yang saya nggak lupain, dikasih julukan namanya Selengar gitu kan. Sampai sekarang ketika saya diundang kali ini pun dipanggil Ngar, gue juga bingung udah puluhan tahun gue nggak dipanggil Ngar gitu kan. Kebetulan sama Fadil ya, gue dikasih nomor KPA itu 315. Alhamdulillah gue masih ingat ya. Dulu pelantikannya tuh di Kelapa Nunggal. Kelapa Nunggal. Iya, Kelapa Nunggal. Gue udah hampir lupa tuh Kelapa Nunggal. Gua Cilalay ya? Gua Cilalay. Nah, gua lulus SMA tuh 1989. Itu udah pada lahir belum? Kayaknya gua tua banget. Gua mau bohong tapi nggak bisa. Nggak bisa Bang. Ya. Dari situ gue kuliah gue di Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik. Ya selesai 4 tahun ya, nggak lama-lama karena tengah perjalanan gue biaya sendiri tuh. Nah, jadi gue biaya sendiri di tengah 2 atau 3 semester terakhir gue biaya sendiri. Nah itu kenapa orang tua sebetulnya mau ngebiayain, tapi gue pengennya biaya sendiri gitu kan, karena pada saat itu gue punya keterampilan menulis dan moto. Udah punya kerjaan Bang ya? Ya, jadi penulis lepas. Jadi penulis lepas dan foto lepas yang kebetulan dulu ada surat kabar yang mau terima itu gitu kan. Nah dari situ gue kumpulin untuk biaya kuliah. Dulu biaya kuliah gue murah, per semester tuh cuma 500 bro. 500.000. Betul. Itu tahun 90-an ya. Uniknya lagi itu bisa dicicil 3 kali. Bisa dicicil 3 kali dan ujiannya 3 kali. Nah pada saat mau ujian itu barulah kita bayar gitu. Jadi bayar kuliah sendiri tuh waktu bayar itu kuliah sendiri 2 sampai 3 semester terakhir lah gitu. Dan alhamdulillah ini juga berkat didikan dari Kamapala sebetulnya, dari senior-senior saya, bahwa kita diajarkan juga jangan tergantung sama orang gitu kan. Kita butuh orang lain, tapi juga kita jangan tergantung. Bergantunglah kepada Allah. Karena dengan izinnya kita bisa sampai sekarang itu ya karena izin Allah. Yang penting kita udah usaha, hasilnya nanti kita lihat belakangan. Karena hasil kan usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Alhamdulillah. Kalau sekarang Bang Lengar domisilinya tinggalnya di mana Bang? Itu dia. Jadi sejak setelah gue lulus kuliah, kemudian gue kerja di sebuah penerbitan waktu itu di Jawa Pos Group. Jadi gue sebagai penulis, jabatan gue terakhir itu di Jawa Pos Group itu redaktur pelaksana. Ya. Nah dari situ gue ngumpulin pundi-pundi untuk membeli rumah buat keluarga kecil gue gitu kan. Dan kebetulan setelah anak gue lahir gue dapat rumah gitu kan, dan rumah gue sekarang ada di Cilodong, Depok. Dan itu juga direstui sama orang tua, karena orang tua sendiri yang menginjakan kaki, ini lu di sini gitu. Akhirnya gue nggak punya pilihan dan alhamdulillah sampai sekarang berkah.
Keluarga saya menikah di tahun 2000, jadi gampang lah kalau ngingetnya 2000. Udah 20 tahun gitu. Ya, dikaruniai satu orang putri ya sampai saat ini. Ya mungkin itu juga izin dari Allah. Saya juga sangat bersyukur sekali dan sangat beruntung dengan keluarga kecil saya, apalagi dengan putri saya gitu, yang saat ini menginjak remaja. Kalau dibilang gue juga agak telat dapat rezeki dari Allah nih, rezeki anak gue agak telat ini gitu kan, dikasihnya agak lama gitu kan. Jadi saya harus menunggu sekitar 6 tahun, 6-7 tahun saya menunggunya gitu. Namanya itu Salsabila Ataya Putri Hanafi. Dan pasangan saya itu Eni Romanwati, istri saya Eni Romanwati, aslinya di Jogja. Bang Lenggar, itu dengar-dengar selain kerja di media juga ada kesibukan bisnis usaha juga Bang ya, konveksi apa nggak salah, bisa cerita Bang? Itu juga bisnis kerjasama sama teman juga gitu kan, dan kebetulan dimulai dari tahun 2015 kalau nggak salah, yang tadinya cuma 5 penjahit sekarang sampai 20-25 penjahit gitu. Bahkan kita juga punya bertambah lagi tahun ini mesin bordirnya dari 1 jadi 2 gitu kan. Lalu di tempat kami itu yang terkait dengan bidang konveksi bisa kita buat, misalnya dari pakaian, celana, topi gitu kan, bahkan tas, goodie bag gitu kan, itu bisa. Dan jaket rompi gitu kan, yang terkait dengan jahit menjahit gitu kan. Dan terakhir memang yang lagi saat ini lagi booming itu baju hazmat ya. Baju hazmat, kita coba bantu produksi, order dari teman-teman yang butuhkan, bahkan ada yang buat nyumbang gitu kan. Intinya kita buka itu juga semata-mata bukan untuk keuntungan kita juga gitu kan, tapi juga kita alihkan berapa persennya untuk dana sosial gitu. Lokasinya di mana Bang lokasi? Lokasi konveksi itu di daerah Cilorong juga, nggak jauh sih sebetulnya dari rumah gitu kan, nggak jauh. Nah kita mulai, bahkan kita bisa bantu desain bro. Oh ada bisa desain. Kita bisa bantu desain. Nah kalau emang kalau desain yang nggak terlalu sulit bisa kita kerjakan, desain kaos, desain logo gitu kan. Bahkan kita bisa bantu ke pengempakan dan pengirimannya. Kliennya TNI, kemudian Telkomsel, perusahaan-perusahaan swasta gitu kan. Bahkan baik yang individu pun kita bisa terima gitu kan. Ya wilayahnya di Cilodong, nanti catat aja nomor telepon. Kalau mau pesen ya Bang ya, siapa tahu ada yang butuh topi, kaos. Namanya Hijabeni Konveksi. Hijabeni Konveksi. Ya. Oke. Sambil ngopi gue ya. Sambil ngopi dong. Jadi kita pengen dengar ceritanya dulu di angkatan 5 waktu masih di sekolah. Nah. Angkatan 5 itu menurut gue the best. Menurut gue ya. Ya, menurut Selenggar angkatan 5 the best. Karena apa? Kompak, terus setia kawan, ya kan. Jadi kalau kita ada yang kesulitan dan segala macam, mereka amprokan gitu mengatasi kesulitan itu. Bahkan sampai saat ini pun silaturahmi tetap jalan. Saling kontak gitu kan. Artinya apa? Bahwa pendidikan yang pernah kami terima itu sangat berguna sampai saat ini gitu kan. Saling menginformasikan kondisi, keadaan dan segala macam gitu. Jadi ada teman yang sakit atau yang mendapat musibah, kita selalu respon dengan cepat gitu. Kamapala itu mendidik kita untuk salah satunya adalah ada setia kawan sampai saat ini gitu. Nah, pengalaman yang paling unik menurut saya nggak sampai saat ini nggak terlupakan adalah dulu ada namanya jamping ya. Itu jamping itu kita sampai di Bali. Wah serius Bang? Serius. Dari sekolahan. Jadi nggak pulang, ya kan, kita nggak pulang, masih pakai seragam sekolah, nekat, ya kan, karena kita punya keahlian pantang malu gitu. Jadi udah. Bang, itu sama siapa aja Bang? Nah itu sama Padil, sama Billy, sama siapa ya, Bowie,
siapa lagi, saya ada Toeng kalau nggak salah ya, jadi Toeng, terus ada berapa lagi itu. Jadi kebetulan besoknya libur gitu kan. Libur panjang kalau nggak salah hampir seminggu deh. Seminggu udah kita ngapain nih, udah kita jalan gitu kan. Jalan udah, biasanya kalau kita jegat-jegat truk itu di pasar induk. Nah, dari situlah kita naik turun jegat truk, tapi dengan gaya yang sopan lah gitu kan. Mau ngangkut gak gitu kan, kalau nggak mau ngangkut kita naik gitu. Jumping, lompat gitu kan sambil berlari. Ya, sambil berlari. Dan itu pengalaman yang menurut saya nggak terlupakan. Karena kita sempat kehabisan uang. Iyalah, ke Bali berapa hari tuh? Karena pelajar, berapa sih pelajar bawa duitnya gitu kan? Karena sempat main ke Malang gitu kan, sampai ke Bali gitu kan. Itu sempat kita kehabisan uang, akhirnya jadi tukang parkir. Ya, tukang parkir, ya kan. Nyari duit dulu kita. Jadi emang kita budaya malunya udah hilang tuh. Udah hilang ya, tapi kita kan bukan malu-maluin gitu kan. Kita berusaha mempertahankan hidup, karena di Kamapala kan diajarkan survival. Jadi survival itu memang diajarkan di hutan, tapi sebetulnya survival yang benar itu di kehidupan sehari-hari. Dan itu kita jalanin gitu, bro. Jadi baliknya berapa hari, Bang? Ini yang lucu. Kita ini nggak mikir mau balik kapan gitu kan, nggak mikir mau balik kapan, pokoknya sebaliknya aja gitu kan. Karena kalau nggak salah kita itu nggak masuk berapa hari, ya kan, orang-orang udah masuk kita nggak masuk. Libur udah habis, libur udah habis, kita tetap masih liburan sendiri. Akhirnya sekolah bingung, orang tua bingung, nih anak-anaknya pada kemana. Kan dulu nggak ada zaman telepon, nggak kan ada handphone, ya kan, pager juga belum ada, ya kan, cuma Telkom kan, Telkom gitu. Jadi orang tua bingung, sekolah bingung, akhirnya orang tua dipanggil, satu-satu dipanggil, dan kita kena SP semua. Jadi ada berapa orang, tapi kita puas gitu kan, kita puas sebetulnya bisa hidup mandiri gitu kan, selama di SMA itu, gitu bro. Jadi itu yang pengalaman yang menurut saya nggak terlupakan sampai saat ini. Ya, meskipun kalau boleh dibilang saya nggak terlalu aktif setelah saya berapa tahun keluar dari SMA 55. Cuma saya selalu kontekan dengan angkatan saya, angkatan 5, karena kita juga punya grup sendiri gitu. Intinya kalau yang saya tahu, mereka tidak melupakan hari lahirnya Kamapala. Itu setiap tahun mereka mengadakan, ya kan. Saya sempat sekali atau 2 kali ikut gitu kan, baik itu sifatnya indoor maupun outdoor. Artinya apa? Jangan lupakan sejarah gitu kan, bahwa dari situ sebetulnya kita lahir dari situ gitu kan, besar juga dari situ gitu. Nah, apalagi sekarang lebih agak profesional mereka dengan membuat semacam Kamapala Foundation itu, yayasan ya, berupa yayasan. Mereka menjadi sebuah wadah silaturahmi maupun untuk usaha gitu kan. Jadi menampung usaha-usaha teman-teman yang kreatif gitu kan. Nah, saya pikir itu positif gitu kan, positif dan dilanjutkan. Kalau perlu buat semacam pertemuan besar gitu kan, pertemuan besar yang direncanakan secara matang, semua lulusan dari Kamapala dikumpulkan, itu menjadi sebuah jadi nggak cuma reuni atau ulang tahun aja gitu kan, jadi emang ini reuni besar gitu Munas kayak Munas gitu kan, dalam menghadapi era milenial kayak gini gitu kan, biar Kamapala itu benar-benar selalu menjadi wadah mereka gitu kan. Nggak kemana-mana gitu kan, dan akan jadi besar nantinya gitu. Menurut saya sih Kamapala harus jadi manfaat buat membernya, buat anggotanya. Jadi berguna gitu kan. Ya tetap jalin silaturahmi, menurut saya itu kedepannya itu yang rezeki yang nggak boleh ditinggalkan, karena silaturahmi itu adalah rezeki. Jangan sampai putus bagaimanapun keadaannya gitu kan, bagaimanapun bencinya, ya bagaimanapun dulu putus cintanya gitu kan. Pernah Bang, pernah. Off the record. Nggak di video ini.
Jadi tetap harus jaga silaturahmi, itu penting Silaturahmi, itu. Bang, betul. Ya, karena dari silaturahmi itu muncul ide-ide, muncul semacam mungkin usaha-usaha gitu kan. Baik yang jadi nanti yang berhasil kalau udah ketemu bisa ngajak temennya gitu kan untuk ikut berhasil gitu kan, atau itu untuk kerjasama dan segala macam, itu tujuannya sebetulnya. Jadi nggak murni melulu bicara soal untung gitu kan, tapi bicara soal manfaat. Ya pandemi ini kan sebetulnya semua ngerasain ya, semua dari semua sisi, semua bidang gitu kan, itu ngerasakan dampaknya gitu kan. Nggak ada yang menurut saya merasa diuntungkan ya kan, kecuali menteri yang ono kan. Kita yang 3M, dia justru 17M gitu kan. Itu parah gue bilang, itu catet tuh ya kan. Memang harus berlaku tuh hukuman mati tuh buat mereka yang korupsi bantuan gitu kan. Pesan moral lah gitu kan. Bagaimanapun kondisinya ya kan, kita tetap usaha terus gitu kan. Usaha terus, jangan menyerah, karena Allah nggak tidur kok, Tuhan nggak tidur. Selama kita masih usaha, rezeki itu ada gitu kan. Kalau bicara soal ekonomi, tapi tetap juga harus jaga kesehatan. Jangan juga nggak percaya virus itu nggak ada gitu kan. Virus itu ada, virus itu ada dan nyata menurut saya gitu kan. Semua merasakan, tapi yang penting adalah kita bagaimana menghindarinya. Waspada. Ya waspada, ya terutama selalu menjalankan 3M itu ya kan. Kemudian yang paling utama adalah olahraga, karena untuk imun tubuh ya kan. Kalau saat itu, sepeda boleh goes tuh, goes. Ayo ke puncak. Ayo, Bang. Goes ke puncak nih, asik di Kamapala, goes ke puncak kan keren. Banyak Bang yang main sepeda juga Bang? Oh banyak, iya. banyak. Boleh Kita main tuh. sepeda tuh. Kita adain ya tuh, kan? Bang. Nah, start aja kita dari Bogor ya nggak? Dari Bogor ke puncak ya nggak? Nah, habis itu camping. Asik. Panjang tuh Bang. Bisa 2 hari. Ide ya, ide Wah, catat kita ya. catat, Bang. Ide dari saya tuh ya. Kita usulin nanti Bang. Tolong Memi jangan diambil ide gue. Kita jadiin aja. Ya, artinya pandemi harus tetap semangat. Siap. Harus tetap semangat karena ini ya saya yakin akan berlalu. Amin. Dan kita akan hidup sama dia gitu kan. Selama body kita sehat, insya Allah virus itu juga nggak akan menyerang gitu kan. Terutama di Kamapala juga terkait dengan pandemi ini lebih giat juga untuk mensosialisasikan membernya agar terhindar dari virus ini gitu, menurut saya gitu. Jadi benar-benar manfaat juga, bentuk kepedulian sosialnya ada gitu kan, baik itu dari YouTube ini, channel ini, dari medsos yang lain, Facebook, Instagram, selalu giat untuk memantau perkembangan situasi saat ini gitu menurut saya. Kalau ditanya quote atau prinsip hidup, kadang zaman sekolah prinsip hidupnya beda, zaman kuliah kadang udah mulai beda lagi, apalagi udah mau liang lahat nih kan. Kita beda lagi, karena semakin matang orang itu prinsip hidupnya harus berubah. Jadi artinya dia bisa tahu jalan hidupnya gitu kan, dia bisa memprogram jalan hidupnya gitu kan. Jalan hidup prinsip hidup yang saya lakukan adalah selalu bersyukur aja, selalu bersyukur menurut saya itu yang paling utama. Kita bersyukur bisa sehat nih sampai saat ini, yang lain masih terbaring di rumah sakit. Bersyukur gue punya motor, yang lain jalan kaki, ya kan. Bersyukur gue masih merokok, yang lainnya nafas pakai, ya kan. Bersyukur gue bisa ngopi, ya kan. Yang lainnya cuma harus minum air putih. Jadi selalulah lihat ke bawah gitu kan, bahwa kita lebih baik sebetulnya daripada yang lain. Bahkan orang kadang-kadang suka mengeluh, tapi keluhan itu sebenarnya apa yang dikeluhkan sebenarnya keinginan orang yang orang lain gitu kan. Nah, ini yang selalu jadi prinsip kita. Artinya kalau kita bersyukur sama Allah, katanya bersyukur sama Allah karena menurut agama saya itu yang utama. Kita bisa hidup tenang gitu kan. Kita bisa hidup tenang, bisa ikhlas gitu kan. Karena itu ujian hidup sebelumnya. Kita selalu diuji sebetulnya gitu kan. Kita diuji dengan kesusahan, diuji dengan pandemi ini, diuji dengan kesenangan, diuji bahkan dengan silaturahmi pun kita diuji sebetulnya gitu kan. Sorry, gue bukan ceramah, gue bukan ustadz, tapi itu yang selama ini gue jalanin gitu. Itu menurut saya. Jadi kita selalu bersyukur. Sahabat dan keluarga Kamapala itu mungkin isi video gue
ya mudah-mudahan teman-teman yang masih ingat gitu kan selalu doakan gua selalu bahagia. Amin, Selalu amin. bahagia. Kemudian jangan lupa doain gua mati dengan iman. Amin. Nah, kalau teman-teman sudah nonton ini jangan langsung keluar ya, gitu kan. Tolong subscribe, ya, klik subscribe dan lonceng, ya kan. Abis itu masih ada kerjaan lain nih. Jangan lupa klik like and share ya, ke media sosial teman-teman, gitu kan. Nah, abis itu lihat komen deh soal gue, ya kan, atau soal channel ini, gitu kan. Mudah-mudahan positif ya. Amin. Oke, gitu aja dari saya Hanafi 315 Selengar Angkatan 5. Salam rimba, tebar manfaat. Oke, sip. Oh ya, sebelum tutup nih, saya mau mengucapkan selamat hari jadi Kamapala ke-38. Ya, harapannya semoga Kamapala tetap jaya, tetap menjaga silaturahmi dan bermanfaat buat para membernya. Sekian dari Hanafi 315. Kamapala jaya!